Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya kemarin, bahwasanya saya akan membahas sedikit demi sedikit berkenaan dengan pemahaman-pemahaman kita yang selama ini ternyata banyak kesalahan, banyak salah kaprah yang dipahami oleh umat muslim. Yang pertama yang ingin saya bahas berkenaan dengan kesalahan atau sesuatu yang umum yang dipahami oleh umat muslim, bahwasanya manusia itu terdiri atas dua unsur. Ya, bahwasanya manusia itu tercipta atau perwujudannya itu terdiri atas dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah banyak menerangkan bahwasanya manusia, unsur-unsur yang membentuk daripada manusia itu terdiri atas tiga unsur. Yang pertama adalah jasad atau fisik, kemudian ruh atau nyawa, dan nafsu atau jiwa. Ya. Ini mungkin bisa kita kaji, kita bahas, kita baca di Quran surah Az-Zumar ayat ke-42. Di situ Allah terangkan, Allah ya tawaffa, menggenggam atau menahan atau memberi batas al-anfus, dari anfus, ya. Anfus ini di dalam terjemahan Depak itu diartikan nyawa, padahal anfus itu adalah jiwa. Anfus itu adalah jiwa, kalau nyawa itu adalah ruh. Allahu yatawaffa al-anfus. Allah memberikan batas atau menahan antara anfus seseorang, antara jiwa seseorang dengan jasadnya, hina mautiha, pada saat kematiannya, walati, dan anfus, maksudnya yang dimaksudnya adalah anfus seseorang tadi, walati, dan yang lam tamut, dia yang belum mati. Baik orang yang mati maupun orang yang belum mati, artinya mereka masih tertidur, itu jiwanya dengan jasadnya itu diberi batas, ada batas. Allah menggenggam jiwa mereka. Fi manamiha, ketika dia tidur, yaitu ketika yang belum mati adalah ketika dia tidur. Fayamsiku, maka dia menahan, allati, yang yaitu anfus tadi, jiwa tadi, qadha, yang telah ditetapkan, qadha alaiha, atasnya, al-maut, kematiannya. Jadi yang telah diqadhakan kematiannya itu Allah tahan bertemunya antara jiwa dengan jasadnya. Wayursilu, dan dia melepaskan dan dia mengembalikan jiwa tersebut
al-ukhra atas yang lain ila ajalin sampai pada waktu, sampai ajal musamma yang telah ditentukan. Ya. Ini maksudnya adalah bahwasanya Allah itu menahan jiwa seseorang ketika dia mati dan jiwa seseorang ketika dia sedang tidur. Kemudian orang yang sedang tidur itu jiwanya dikembalikan lagi kepada jasadnya hingga satu waktu yang telah diqodokkan atasnya kematiannya. Ini menandakan bahwasanya orang yang sedang tidur, ya, itu dia belum mati. Tandanya adalah dia masih bisa bernafas, dia masih bisa bergerak, bahkan orang yang melindur dia bisa berbicara, berkata. Artinya ruhnya manusia ini masih ada. Sementara kesadarannya itu hilang, jiwanya ditahan oleh Allah. Inilah yang menggambarkan bahwa manusia itu terdiri atas jasad, ruh, dan jiwa. Ketika orang tidur, itu jasad dan ruhnya itu masih connect. Ruhnya belum dicabut, tapi jiwanya itu ditahan sehingga kesadarannya hilang. Ketika kesadarannya itu hilang, maka seseorang itu ketika dia diajak berbicara, ya, ketika dia ditegur, maka dia tidak sadar karena jiwanya ditahan oleh Allah. Inilah gambaran daripada bagaimana Allah itu membentuk manusia. Terdiri atas 3 unsur, yaitu ruh, jasad, ruh, dan anfus, atau nafs, atau nafsu, atau jiwa. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang mereka mau menggunakan pikirannya. Ya. Jadi itu tanda dari Allah. Tanda-tanda dari Allah bahwasanya begitulah manusia diciptakan. Ini tanda-tanda ini hanya akan dipahami oleh orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Orang-orang yang mau berpikir. Ya. Jadi begitu. Jadi unsur yang membentuk manusia itu bukan cuma sekedar jasad dan ruh, akan tetapi ada jiwa. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sedikit sekali Allah menggambarkan tentang jasad dan ruh manusia. Yang sebagian besarnya itu justru Allah menggambarkan tentang jiwa manusia, tentang nafsu manusia. Karena nafs inilah yang mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Nanti kita akan bahas pada bahasan yang berikutnya bagaimana perjanjian antara manusia dengan Allah itu adalah dengan nafsnya, dengan nafsunya, dengan jiwanya. Sebagai gambaran saja bahwasanya manusia itu ibaratnya Allah memberikan tamsil sebenarnya di dunia modern ini. Bagaimana penggambaran manusia itu adalah ibaratnya seperti robot atau komputer. Itu adalah tamsil dari Allah yang kita bisa pelajari di masa sekarang, di masa modern ini. Komputer atau robot itu terdiri juga atas 3 unsur. Yang pertama adalah software, yang kedua adalah sumber energi atau listrik, yang ketiga adalah hardware atau jasad. Fisiknya itu
hardware itu berupa bentuknya, berupa perangkat-perangkat kerasnya. Kemudian nyawanya itu adalah listrik yang dia menghidupkannya. Kemudian software adalah penggerak utama atau sistem yang menggerakkan robot atau komputer tersebut. Hardware ketika dikasih ruh atau dikasih energi berupa listrik, dia hidup. Robot ataupun komputer itu dikasih listrik, dia hidup. Tapi dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beroperasi ketika tidak ada softwarenya. Begitu juga manusia. Ketika softwarenya atau jiwanya ini rusak, jiwanya ini tidak bekerja, maka dia hanya sebagaimana hanya fisik atau jasad yang hidup, tapi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Inilah gambaran yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah di masa modern ini berkenaan dengan manusia. Ini harusnya menjadikan kita pemikiran bagi orang-orang yang berpikir tadi dikatakan oleh Allah. Gambaran ini diberikan hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Ini yang bisa awal saya sampaikan berkenaan dengan ma'rifatun nas, bahasanya manusia itu terdiri atas 3 unsur: jasad, ruh, dan nafs. Fisik, sumber hidup atau nyawa, dan jiwa yang menggerakkan atau yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.